Halo semuanya, perkenalkan saya Alfredas Julius Sinaga dengan 3 NIM terakhir 217. Di sini, saya akan membahas dan juga memaparkan hasil jawaban UTS Manajemen Risiko saya. Sebelumnya, saya mengambil emiten ataupun industri, yakni perusahaan PT Mayora. Di sini, kita akan membahas yang pertama tentang apa itu PT Mayora, apa sektor bidangnya, dan juga bagaimana industri tersebut bekerja. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi risiko, ketiga ada likelihood and impact, keempat ada risk matrix, dan yang kelima, analisis likelihood, impact, dan risk matrix, dan yang terakhir risk bowtie. Dimulai dari about the brand atau tentang apa itu PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan besar Indonesia yang bergerak di industri makanan dan minuman, meliputi biskuit, wafer, permen, kopi instan, minuman siap minum, dan makanan ringan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mayora sendiri memproduksi merek-merek populer seperti Kopiko, Torabika, Roma, Beng Beng, dan lain sebagainya. Selain bisnis domestik, Mayora juga mengekspor produknya ke banyak negara, sehingga aktivitas produksi pengemasan distribusi dan pemenuhan regulasi ekspor menjadi inti usahanya. Di sini kita akan mengidentifikasi risiko yang terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada risiko kepatuhan atau compliance risk, yang dimana ada dua poin, yakni kegagalan memenuhi regulasi BPOM dan label nutrisi, dan kemudian ada ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan atau sustainability. Kemudian risiko yang kedua yakni risiko pengendalian atau control risk, yang dimana ada fluktuasi harga bahan baku, yakni kopi, kakao, dan juga minyak sawit, serta gangguan keamanan cyber atau sistem TI. Risiko yang ketiga ada risiko bahaya atau hazard risk, yang dimana ada kecelakaan pabrik atau insiden operasional. Kemudian ada cuaca ekstrim atau bencana alam yang mengganggu pasokan bahan baku. Dan yang terakhir atau yang keempat, risiko peluang atau opportunity risk, yakni ada inovasi produk sehat atau kemasan ramah lingkungan, dan juga ekspansi ekspor atau e-commerce. Kemudian kita masuk ke bagian likelihood and impact. Yang pertama, ada risiko kegagalan memenuhi regulasi BPOM dan label nutrisi. Tingkatan likelihoodnya sendiri itu possible dan juga impactnya moderate. Kemudian yang kedua, ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan atau sustainability tergolong dalam likely dan juga moderate. Kemudian yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku, kopi, kakao, dan minyak sawit itu termasuk dan juga tergolong dalam kategori likely dan juga moderate. Keempat, ada gangguan keamanan cyber atau sistem TI tergolong dalam likelihood possible dan juga impact moderate. Kelima, kecelakaan pabrik atau insiden operasional itu tergolong dalam likelihood possible dan juga impact severe. Kemudian yang keenam ada cuaca ekstrim atau bencana alam yang mengganggu pasokan bahan baku, tergolong dalam likelihood possible dan juga impact moderate. Kemudian yang ketujuh ada inovasi produk sehat atau kemasan ramah lingkungan, tergolong dalam likelihood possible dan juga impact moderate. Dan yang terakhir, ekspansi ekspor atau e-commerce, itu tergolong dalam likelihood likely dan juga impact-nya moderate. Kemudian kita masuk ke risk matrix dari PT Mera itu sendiri. Di sini saya membagi jadi 4 bagian untuk likelihood di bagian atas dan juga 4 di bagian kiri untuk impact-nya. Poin 147 itu tergolong dalam likelihood possible dan juga impact-nya moderate. Kemudian poin 2, 3, dan 8 tergolong dalam likelihood likely dan juga impact-nya moderate. Dan yang terakhir, untuk poin 6 tingkatannya likelihood-nya possible dan juga tingkatan impact-nya severe. Untuk legenda ataupun penjelasan dari poin itu sendiri, ada yang pertama yakni kegagalan memenuhi regulasi BPOM dan label gizi. Kedua, kepatuhan lingkungan dan traceability bahan baku. Ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Keempat, keamanan cyber atau gangguan sistem TI. Kelima, kecelakaan pabrik atau insiden operasional. Keenam, cuaca ekstrim atau gangguan pasokan bahan baku. Ketujuh, inovasi produk sehat atau kemasan ramah lingkungan. Dan yang kedelapan, ekspansi ekspor atau e-commerce. Kemudian kita masuk ke analisis likelihood, impact, dan juga risk matrix itu sendiri. Di sini saya sudah mengurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan risiko yang diprioritaskan itu fluktuasi harga bahan baku. Untuk contoh kasus nyatanya sendiri, di kuartal 1 2025, Mayora mencatat kenaikan beban pokok penjualan dari 6,32 triliun rupiah menjadi 7,69 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan tekanan biaya bahan baku yang meningkat. Kemudian untuk semester 1 tahun 2025, beban pokok penjualan tercatat 14,1 triliun rupiah yang naik dari 12,3 triliun rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam berita rekomendasi saham, dilaporkan bahwa Mayora melakukan penyesuaian harga jual secara selektif, seperti pada produk Kopiko 78 Ltd dan Energen untuk merespon kenaikan biaya tersebut.
Untuk penanganan juga respon yang bisa dan juga sudah dilakukan, yang ini penyesuaian harga jual. Mayora menaikkan harga rata-rata produk tertentu agar bisa mempertahankan margin di tengah kenaikan biaya input. Kemudian, diversifikasi pemasok dan pengadaan awal, yang dimana manajemen menyatakan bahwa pengadaan kopi sudah dilakukan sejak September agar bisa mengunci harga ketika masih lebih stabil. Dan yang terakhir, efisiensi operasional dan optimalisasi proses produksi. Di sini respon efisiensi operasional disebut sebagai bagian strategi manajemen untuk menahan beban biaya. Kemudian, alasan mengapa fokusnya harus di situ. Yang pertama, dampak langsung terhadap margin dan profitabilitas karena bahan baku adalah input terbesar dalam biaya produksi. Kemudian yang kedua, volatilitas eksternal sulit dikendalikan disebabkan pasar komoditas dipengaruhi cuaca, permintaan global, serta gangguan produksi di negara pemasok. Yang ketiga, strategi mitigasi bisa memberi proteksi nyata melalui hedging, kontrak jangka panjang, diversifikasi pemasok, dan penyesuaian ASP, serta efisiensi operasional. Dan yang terakhir, jika tidak dikelola, risiko ini bisa mengikis daya saing akibatnya. Kenaikan harga produk tanpa kontrol bisa membuat konsumen berpaling ke merek saing. Lalu di sini ada garis bawah dari PT Mayora itu sendiri. Yang di bagian source itu ada peralatan yang haus, overpressure, atau kesalahan teknis mesin. Kemudian ada kelalaian terhadap standar K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian jadwal pemeliharaan tidak tepat waktu karena prioritas produksi. Dan yang terakhir, kurangnya investasi dalam sistem proteksi keselamatan modern. Untuk disruptionnya sendiri, itu ada terjadinya gangguan atau kecelakaan operasional di pabrik seperti kebakaran, ledakan atau kerusakan mesin yang menyebabkan cedera pekerja dan penghentian produksi. Kemudian untuk impact-nya sendiri, itu ada biaya kerusakan aset, kompensasi pekerja, dan gangguan cash flow-nya sendiri. Kemudian ada kerusakan mesin dan penghentian sementara produksi, lalu turunnya kepercayaan publik dan citra perusahaan, dan yang terakhir keterlambatan distribusi produk ke pasar atau hilangnya peluangnya ekspor akibat gangguan ataupun kecelakaan operasional tersebut. Lalu, untuk langkah pencegahannya, di bagian left side atau di bagian source-nya, itu ada yang pertama, pemeliharaan prediktif dan inspeksi berkala terhadap mesin, katup, dan sensor proteksi. Kemudian ada pelatih keselamatan bagi seluruh karyawan dan operator. Kemudian penerapan SOP operasional standar untuk prosedur kerja aman, pemasangan sistem deteksi dini, baik alarm suhu, tekanan, dan juga asap. Lalu yang terakhir, audit internal K3 dan evaluasi near miss untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum kejadian. Lalu untuk bagian right side ataupun impact-nya tadi, recovery atau response controls-nya, yang pertama sistem pemadam kebakaran otomatis dan jalur evakuasi aman di setiap area pabrik. Kemudian prosedur tanggap darurat dan tim crisis management untuk pemulihan cepat. Lalu ada asuransi properti dan kecelakaan kerja guna menutup kerugian finansial. Lalu ada rekonstruksi dan evaluasi pasca insiden untuk mencegah kejadian berulang. Dan yang terakhir, kampanye internal budaya keselamatan atau safety culture agar kesadaran karyawan tetap tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait pembahasan soal UTS manajemen risiko. Sekian dan terima kasih.